Halo teman-teman, selamat berjumpa di channel Theo Engineering. Pada video ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat ukur multimeter analog atau disebut juga dengan alat ukur amperemeter ya, yang kepanjangannya ampere, volt, dan ohm. Saya coba jelaskan dulu sedikit seputar fitur alat ukur ini. Ini adalah probe-nya yang merah hitam ini, dan yang ini adalah potensio untuk zero adjuster ya, untuk mengejas hasil ukur. Jadi untuk mendekati keakuratannya ini. Jadi saya jelaskan ini beberapa fitur di alat ukur ini nih. Yang kuning ini adalah yang pengalinya kali 1 sampai kali 100k, ini 100 kilo. Ini adalah ring untuk mengukur resistansi ya, atau tahanan. Dan yang ini, yang merah ini adalah untuk mengukur tegangan bolak-balik atau tegangan AC ya, disebut juga tegangan AC atau singkatnya alternating current, bukan AC pendingin ya. Dan ini untuk pengukuran tegangan DC atau arus arah ya, ringnya di 0,1 sampai 1000 volt. Dan yang ini adalah DC ampere, itu untuk mengukur ampernya atau arusnya, arus tegangannya. Nah, di sini saya akan coba mengukur atau menggunakan alat ukur ini di ohmmeter ya, di ring ini nih, di pengali 1 sampai 1000. Saya akan contohkan pengukuran komponen elektronik yang pengukurannya menggunakan ohmmeter ini ya. Saya akan coba mengukur komponen elektronik ya, beberapa komponen elektronik, contohnya dan aplikasinya seperti apa. Ini adalah resistansi atau resistor tetap ya, tahanan tetap nilainya. Ini komponen ini banyak sekali dipergunakan di barang-barang elektronik ya. Pasti kalau ada barang elektronik di dalamnya pasti komponen ini pasti selalu ada. Dan ini juga nilainya variasi, terus wattnya juga beda-beda, dari watt terkecil sampai watt besar. Dan fisiknya juga bervariasi juga, ada yang kecil dan ada yang besar, tergantung kebutuhannya. Resistor ini adalah tahanan tetap ya. Kita akan coba ukur bagaimana sih cara mengukurnya, cara mengeceknya nih resistor ini, karena pada praktiknya kalau resistor ini di barang elektronik rusak ya, terus yang rusaknya bagian resistor ini kadang-kadang tidak terlihat ya fisiknya hancurnya seperti apa, tapi pas diukur itu hasil ukurnya sudah tidak akurat atau udah meleset dari nilai sebenarnya gitu. Ini saya contohkan resistor yang nilainya 1 kilo. Ini gelangnya coklat, hitam, merah. Ini 1 kilo ya. Ini resistor ini jenisnya jenis biasa, bukan metal film ya. Kalau yang jenis metal film ini nilainya pas, jadi tidak ada toleransi, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau yang jenis biasa seperti ini adalah nilainya bisa kurang atau lebih pada saat pengukuran. Kita akan coba ya ukur dengan alat ukur analog ini, apakah ini nilainya pas atau kurang atau lebih ya. Nah, ini jangan lupa pada saat pengukuran di ohmmeter ya, jangan lupa dikalibrasi dulu, dinolkan dulu gitu. Ini kan kita mau mengukur resistansi tahanan. Ini karena 1 kilo ya. Ini karena yang mau saya ukur adalah resistor yang nilainya 1 kilo. Makanya kita ringnya di kali 10 ya. Nah, jangan lupa di adjust dulu, ini. Nah, ini menunjukkan jamnya jarumnya, kita putar sampai ke 0 ya. Nah, sampai ke 0. Nah, ini
Ini caranya di-shotkan aja, udah di-shotkan baru di-adjust ya, diatur sampai di angka 0, nah seperti itu. Nah oke, baiklah teman, kita coba ukur ya resistor ini nilainya pas atau kurang atau lebih, kita cobain ukur. Nah ini hasil ukurnya. Hasil ukurnya 100 pas ya, 100 dikali 10. Berarti 1 kilo atau 1000 ohm ya. 1000 ohm itu artinya 1 kilo ohm berarti. Ini nilai resistansinya 1 kilo benar ya. Kita buktikan ternyata benar 1 kilo ini di alat ukur ini. Nah, resistor ini banyak macamnya, tergantung fungsinya dan kegunaannya. Saya juga akan coba ukur komponen elektronik lain yang karakteristiknya sama dengan ini, yaitu ini adalah potensiometer ya. Potensiometer itu sebenarnya sama aja prinsip kerjanya seperti resistor yang tahanan ini, cuman kalau potensiometer ini ininya mekanik ya, bentuknya mekanik ya, cara kerjanya juga berdasarkan mekanik gitu. Ini saya contohkan potensiometer yang mono ya, yang mono dan nilainya di 50 kilo, 50K. Potensio ini juga banyak dijumpai di barang-barang elektronik, terutama di barang-barang elektronik audio ya. Ini seringkali kita jumpai potensio ini. Ini ada 3 kaki nih. Ini input 1, output 1, dan satu lagi buat groundnya. Ini saya contohkan yang mono ya. Sebenarnya ada yang stereo. Kalau stereo ininya 6 kaki, biasanya 6 kaki. Ini potensio juga yang biasa, potensio biasa, bukan potensio yang bawaan alatnya. Ini mah yang umum yang biasa dipakai dijual di toko-toko. Tapi kita akan coba nih ukur ya. Terus bagaimana nih cara mengeceknya kalau ini potensio ini masih bagus atau jelek. Nah, kita coba ukur dengan ini ya, dengan alat ukur multimeter analog ini. Nah ini karena nilainya 50 kilo ya, karena nilainya 50 kilo ini meternya kita pindahin dulu range-nya ke 1 kilo ya. Ini kan tadi dikali 10, pengalinya 10, sekarang pengalinya dikali 1 kilo, 1 kilo ohm. Nah 1 kilo. Nah jangan lupa ya, pada saat pengukuran di ohmmeter atau di mengukur jenis komponen berhubungan dengan resistansi atau tahanan, kita selalu mengejas dulu atau mengenolkan dulu nih. Ini caranya seperti tadi, di-shotkan dulu baru ke angka 0 kan, sampai ke angka 0 supaya mendekati nilai pengukuran yang mendekati akurat. Nah itu udah coba ya, kita coba ukur ini bener nggak nih 50 kilo. Nah ini adalah tahanan seperti ini, cuman ini nilainya bisa berubah-ubah. Bagaimana nih perubahannya seperti apa gitu. Nah kita buktikan dengan alat ukur analog ini, bener enggak. Nah ini 50 ya, kurang sedikit tapi nggak apa-apa, yang penting karena kan pabrikan membuatnya mungkin dia juga ada kualitasnya ya, ada kualitas bagus, semi, dan paling bagus ya. Kalau misalkan paling bagus bisa aja nilainya pas 50 kilo. Ini kan menunjukkan jarum di angka 50 dikali 1 kilo berarti 50 kilo ya. Nah kita coba ini nilai resistansi ini kan pada saat ditutup volumenya ini menunjukkan nilai di 50 ya, menunjukkan di nilai 50. Nah karena ini resistansi ya, karakteristiknya bisa dirubah. Nah gimana nih cara perubahannya seperti apa? Nah kita cobain, kita putar nih potensio ini ya, kita putar potensinya searah jarum jam. Nah kita putar tuh kan berubah, turun ya, turun dari 50, 30, turun lagi ke 20, turun lagi ke 15, ke 10, ke 5, sampai ke 0. Nah sampai mentok. Nah berarti ini kalau misalkan volume ini kita putar ya searah jarum jam,
itu sama halnya teman-teman dengan merubah nilai resistansi tadi. Nah kalau ini kan tahannya tetap nih, kalau 1 kilo ya udah 1 kilo gitu ya, penggunaannya 1 kilo. Nah kalau potensio ini tahanan tapi dia bisa berubah nilainya. Yang saya bilang tadi bagaimana aplikasinya gitu. Kalau ini aplikasinya untuk mengubah untuk berubah-ubah, makanya ini mekanik jenisnya nih, resistansi yang mekanik karena nilainya berubah. Nah kalau misal kita turunkan lagi nih, kita turunkan lagi ya, turunkan lagi, turunkan, volumenya diturunkan sampai mentok. Nah berlawanan jarum jam sampai mentok, ini kembali nilainya ke 50 kilo ya. Nah itu berarti aplikasinya bagaimana sih melihat potensio ini cara kerja seperti apa. Nah ya seperti ini. Jadi kalau kita rubah, kita naikin ini secara jarum jam, sama halnya teman-teman itu mengubah nilai resistansi potensio ini gitu. Kan kalau kita lihat terpasang di barang elektronik, taunya kita hanya membesarkan dan mengecilkan volume. Nah seperti apa sih cara kerjanya? Nah seperti ini gitu. Jadi kalau kita menaikkan potensio atau menaikkan volume ini, sama halnya teman-teman menurunkan nilai resistansi sampai 0 ohm, tidak ada nilai kalau misalkan volume tersebut sampai mentok di full gitu. Nah kalau misalkan kita kembaliin lagi atau mengecilkan lagi volumenya sampai volumenya itu mentok lagi mendekati angka 50, nah berarti volumenya udah ditutup, tidak ada suaranya kalau aplikasi pada audio ya. Nah potensio ini banyak kita jumpai di barang-barang elektronik, terutama barang-barang elektronik berhubungan dengan audio ya. Kita sering melihat banyak sekali potensio nih kayak di speaker aktif gitu, di radio, di mixer. Nah saya coba contohkan ya, ini kayak aplikasi lain potensio ini. Nah kayak ini nih, ini adalah mixer audio ya, mixer audio yang banyak sekali nih potensionya, bahkan ada potensio geser nih. Ini potensio geser ini juga sama cara kerjanya dengan yang potensio yang bulat tadi saya peragakan ya. Ini mixer 12 channel ya, ini mixer 12 channel. Ini banyak sekali aplikasi potensio ini potensio semua nih. Nah ini potensio semua ini ada untuk master volume, ini buat input output, ini buat auxiliary atau buat tune-nya ya, buat nada rendah nada tingginya, buat auxiliary, ini buat equalizer nih yang volume geser. Nah prinsip kerjanya sama aja dengan yang bulat yang tadi saya ukur gitu, cuman ini aplikasi di alat-alat elektronik seperti ini. Ini kayak gini nih, ini volume phone ya, dia untuk mengatur load di headphone misalkan. Nah kalau misalkan kita naikin volumenya searah jarum jam, nah berarti kita sama dengan menurunkan nilai resistansi potensio tadi gitu. Nah banyak sekali pokoknya aplikasinya di potensio ini. Nah bagaimana kalau potensio yang rusak? Nah kadang-kadang ada potensio yang audionya kadang baru disentuh udah membesarkan sendiri atau kecil sendiri gitu, pada volumenya udah di full tapi suaranya kecil. Nah boleh jadi itu si potensionya udah rusak. Kalau yang rusak potensio itu kalau diukur dengan alat ukur multimeter tadi itu perubahan penurunan atau kenaikan nilainya akan loncat-loncat. Kalau misalkan tadi yang saya contohkan potensio yang bagus ya, penurunannya bisa berurut gitu, dari 50 turun 30 20. Nah kalau potensio rusak ini nilai penurunannya loncat-loncat, kadang bisa langsung ke 0 atau di tengah-tengah gitu. Nah banyak sekali faktor penyebab kerusakan potensio itu, bisa dari debu ya. Kalau dari debu bisa dibersihkan lagi sih sebenarnya, bisa bagus lagi potensio itu dengan menggunakan cleaner ya, cairan cleaner atau ada khusus untuk membersihkannya, cleaner elektronik gitu, bisa pakai itu. Tapi kalau misalkan udah dibersihkan masih tetap nih volumenya naik turun atau udah tidak benar gitu, kadang-kadang udah dibersihin juga masih tetap gitu. Nah boleh jadi si potensio itu udah rusak.
Nah kalau udah rusak itu ya kita nggak bisa perbaiki karena kan dalamnya udah luka lah istilahnya. Kalau luka itu susah sekali diakalinnya karena karbonnya tipis banget gitu kan, ya potensiometer tuh harus ganti gitu. Nah kalau yang resistor yang tetap kayak gini, kalau rusak biasanya dia penahan arusnya ada yang short misalkan, resistensinya biasanya ini kebakar dan ini juga sama harus diganti, nggak bisa diperbaiki komponennya. Nah itulah tadi beberapa contoh penggunaan alat ukur apometer atau multimeter analog ini. Banyak sekali sih sebenarnya fungsinya dan cara mengukurnya tergantung komponen elektronik jenis apa yang kita ukur ya. Banyak sekali yang bisa diukur dengan alat multimeter analog ini, seperti untuk pengukuran dioda, transistor ya, atau elko ya, elko elektrolit kondensator bisa dicek dengan alat multimeter ini. Tadi saya hanya mencontohkan dua komponen elektronik aja yang saya contohkan gimana sih cara kerjanya atau mengukurnya seperti apa. Nah seperti tadi teman-teman, ya mudah-mudahan di video selanjutnya nanti saya akan coba mengukur atau cara mengecek komponen elektronik yang lain. Dan video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like and share ya, terus jangan lupa juga nanti ditonton video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.